think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dukun dari Amerika, yaitu Ed dan Lorraine, di film The Conjuring, The Devil Made Me Do It, yang dirilis pada tahun 2021. Ceritanya diambil dari kasus nyata tahun 1981 di Amerika, di mana seorang pria bernama Arnie Johnson didakwa membunuh seseorang. Namun kasus ini jadi kontroversi karena Arnie mengklaim bahwa dia kerasukan iblis saat melakukan pembunuhan. Hal ini pun cukup membuat dunia perhukuman menjadi heboh. Gimana enggak? Karena dia mengaku kesurupan pada saat membunuh. Itu artinya yang melakukan pembunuhan itu kan si setan. Terus gimana caranya para hakim mau mengadili ataupun mendakwa si setan? Masa mereka harus pergi ke neraka dulu? Kan nggak mungkin. Bingung kan? Sama, saya juga. Makanya daripada kita makin puyeng, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita ini terjadi pada tahun 1981. Pasangan Ed dan Lorraine dipanggil ke sebuah rumah di Brookfield, Connecticut untuk mendokumentasikan proses pengusiran setan pada seorang anak berusia 8 tahun bernama David Glatzel. Ed meyakinkan ayah David yang bernama Carl bahwa pengusiran setan ini sudah disetujui oleh pihak gereja dan Pastor Gordon sedang dalam perjalanan. Karena kelelahan setelah diganggu terus oleh roh jahat, David dibawa ke kamar oleh calon kakak iparnya yang bernama Arnie Cheyenne Johnson. Arnie mencoba menenangkan David dengan bilang kalau dia anak yang pemberani dan dia berjanji akan selalu menjaganya. Tidak lama kemudian Pastor Gordon pun tiba di rumah mereka. Arnie pun keluar kamar untuk menemuinya. Tapi di saat itu, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi pada David yang ditinggal sendirian. Saat dicari, mereka pun menemukan David yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Lalu tiba-tiba, di saat situasi mulai kacau, mereka pun langsung memulai proses eksorsisme. Prosesnya sangat berat, sampai Lorraine mendapat penglihatan aneh di alam bawah sadarnya. Karena si pastor pingsan akibat piring terbang, mau nggak mau Ed terpaksa turun tangan untuk menggantikannya. Namun si iblis terlalu kuat dan sudah mulai menguasai tubuh David. Arnie yang gak tega, dia pun berteriak ke si iblis agar keluar dari tubuhnya David. Dan dia juga menantang si iblis untuk pindah ke tubuhnya. Tidak lama setelah perkataan itu, David pun mulai menjadi tenang. Dan dengan senang hati, iblis itu pun menerima tawaran Arnie. Di saat yang bersamaan, Ed merasakan sakit dan tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, suster mengabarkan jika Ed ternyata mengalami serangan jantung dan sekarang kondisinya lagi kritis. Tapi beruntung dia masih bisa selamat, meski kondisinya belum sepenuhnya sadar. Diketahui si Arnie tinggal bersama sang pacar yaitu Debbie, alias kakaknya David. Mereka tinggal di sebuah tempat penitipan anjing, nggak jauh dari rumah keluarga Glatzel, karena kebetulan Debbie memang bekerja di sana. Pagi itu Arnie bilang ke Debbie kalau mereka sebaiknya segera pergi dari sini karena masalah David sudah selesai. Tapi Debbie menjawab kalau mereka belum punya cukup uang untuk pindah ke tempat yang lain
apalagi dia baru aja mulai bekerja di sana. Tapi Arnie kembali meyakinkan jika nanti mereka bisa mencari tempat kerja yang lain. Di sini Debbie belum bisa memberi jawaban pasti, tapi dia berjanji akan mempertimbangkannya. Siangnya Debbie menemui bosnya yang bernama Bruno, yang sudah dia anggap seperti temannya sendiri. Menariknya, Debbie malah lebih berpengalaman dalam mengurus anjing dibandingkan Bruno, yang merupakan pemilik dari tempat tersebut. Karena hari itu Debbie sedang libur, dia pun meminta Bruno untuk menjalankan tugasnya. Karena pada hari itu mereka akan merayakan kesembuhan David bersama keluarga di rumah. Singkat cerita, sesampainya di rumah, keluarga Glatzel menyiapkan acara barbeque sederhana di halaman belakang rumah. Di sini Debbie bilang ke ibunya kalau Arnie ingin mengajaknya pindah dari kota Brookfield. Mendengar hal itu, sang ibu pun menanggapinya dengan harapan agar Debbie dan Arnie bisa segera menikah. Di tengah acara, Debbie menyuruh Arnie untuk mengambil daging dari kulkas. Namun saat Arnie masuk ke dapur, tiba-tiba sebuah kotak sereal jatuh sendiri. Ternyata itu ulah dari seekor tikus, dan si tikus langsung kabur masuk ke lubang yang ada di dinding. Saat Arnie menunduk melihat ke arah lubang tersebut, pandangannya pun mulai kabur, dan sesuatu yang menyeramkan mulai muncul dalam bayangannya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Arnie sedang bekerja memotong pohon, dia kembali merasa diganggu, di mana sosok wanita misterius yang kemarin muncul di hadapannya kini seolah sedang mengawasinya. Karena merasa tidak enak badan, Arnie pun memutuskan pulang ke tempatnya si Debbie. Saat itu Bruno, bosnya Debbie, langsung menyambutnya dan mengajaknya minum minuman. Awalnya Arnie menolak karena memang dia lagi gak enak badan. Tapi pada akhirnya dia pun terpaksa ikut minum karena terus dipaksa sama si Bruno. Sementara itu di rumah sakit, Ed akhirnya tersadar dari koma. Dalam keadaan masih lemah, dia buru-buru bilang ke Lauren bahwa mereka harus segera memperingatkan Debbie. Karena Ed sempat melihat sendiri kalau iblis tersebut sudah berpindah ke tubuhnya si Arnie. Kembali ke Arnie, dia mulai merasa puyeng akibat diajak Bruno minum minuman. Karena terlarut suasana, Bruno pun memutar musik dengan suara yang keras. Sampai-sampai panggilan telepon dari Lauren tidak terdengar. Di sini wajah Arnie mulai terlihat pucat, berkeringat dan tatapannya mulai kosong. Sementara itu, Bruno yang sudah mabuk masih saja memaksa Arnie untuk bergoyang bersama. Debbie yang melihat suasana mulai tidak beres berusaha menghentikan Bruno, tapi bukannya tenang. Bruno justru makin mabuk dan malah mengajak Debbie menari bersamanya. Pada saat itu, Arnie setengah sadar melihat mereka dengan ekspresi yang aneh. Sementara itu, Lauren yang punya firasat buruk langsung menghubungi polisi dan meminta mereka segera menuju ke tempat penitipan anjing di Brookfield. Dia yakin sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi di sana. Di sisi lain, kondisi Arnie semakin kacau. Saat dia mencuci muka, tiba-tiba terdengar teriakan Debbie. Dan ketika dihampiri, dia melihat Bruno berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Di sana sebuah pisau saku terjatuh tak jauh dari tempatnya berdiri. Dan ketika Bruno yang berubah jadi sosok iblis itu mendekat, tiba-tiba tak lama dari sana Arnie pun berjalan sendirian dengan tatapan yang kosong. Polisi yang sebelumnya dihubungi Lauren pun datang dan dia sempat melihat Arnie berjalan sendirian. Dan ketika polisi itu menegurnya, terlihat baju Arnie sudah berlumuran darah. Dengan nada bingung dia hanya berkata, "Sepertinya aku sudah melukai seseorang." I think I hurt someone. Singkat cerita, kabar itu pun langsung menggemparkan kota Brookfield. Bruno ditemukan tewas dengan 22 cocolan pisau di tubuhnya. Dan tragisnya, ini adalah kasus pembunuhan pertama yang pernah terjadi di kota tersebut. Di kantor polisi, pada saat diinterogasi, Ed dan Lauren mencoba memastikan kondisi Arnie. Dan saat itu Arnie memang sudah tidak kerasukan lagi. Tapi dia sadar jika semua ini berawal dari kesalahannya. Karena pada saat pengusiran setan di tubuh David, dia malah menantang iblis itu untuk masuk ke dalam tubuhnya. Masalahnya sekarang bukti pembunuhan itu jelas-jelas mengarah ke Arnie. Sidik jarinya masih menempel di pisau,
Dan semua fakta di TKP tidak bisa dibantah. Pengacara yang ditunjuk untuk membela Arnie pun awalnya menolak. Dia bilang jika alasan Arnie membunuh karena kerasukan iblis. Tentu saja pengadilan tidak percaya dengan alasan tersebut. Namun Ed dan Lorraine tidak tinggal diam. Mereka berjanji akan membantu Arnie, karena mereka sudah sering menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan roh jahat dan iblis. Dengan penuh percaya diri, Ed pun meyakinkan pengacara itu untuk tetap membela Arnie. Dan akhirnya si pengacara pun mau dan setuju, meskipun dengan penuh keraguan, karena ini akan jadi kasus yang sangat sulit di mata hukum. Sidang pertama Arnie digelar pada 19 Februari 1981. Di depan hakim, pengacara langsung menyatakan kalau Arnie tidak bersalah, karena saat kejadian, dia sedang berada di bawah kendali iblis. Pernyataan itu membuat semua orang di ruang sidang terdiam. Banyak yang menganggap alasan tersebut aneh dan tidak masuk akal. Setelah sidang selesai, pengacaranya Arnie mengabarkan bahwa rekannya sempat mendengar kalau jaksa akan menuntut Arnie dengan hukuman mati. Namun dia berjanji akan tetap berusaha sekuat mungkin membantu Arnie. Tapi semuanya bergantung pada Ed dan Lorraine. Mereka harus segera mengumpulkan bukti-bukti dari awal kasus untuk membuktikan jika Arnie tidak bersalah. Ed dan Lorraine pun mulai bergerak. Untungnya mereka sudah merekam bukti ketika sedang melakukan eksorsisme kepada David, termasuk pengakuan keluarga Glatzel saat David kerasukan. Debbie kemudian bercerita kepada Ed dan Lorraine tentang apa yang sebenarnya terjadi 5 bulan sebelumnya. Waktu itu keluarga Glatzel baru saja pindah ke rumah baru mereka. Suatu hari David masuk ke kamarnya yang terdapat kasur air. Saat main di atas kasur air tersebut, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalamnya. David pun berusaha mencari tahu apa yang ada di bawah kasur air itu. Dan hal mengerikan pun terjadi. Ayah dan ibunya mencoba menenangkan David, tapi dia tetap merasa ada yang tidak beres. Dia menceritakan apa yang dialaminya, namun tidak ada seorang pun yang percaya dengan perkataan si bocil. Debbie kemudian mengajak Ed dan Lorraine melihat bekas kasur air David yang sudah rusak. Di bawah bekas kasur itu terlihat ada bekas yang aneh dan sepertinya itu bukan kerusakan yang disebabkan oleh air biasa. Lalu Debbie mulai menunjukkan jalan menuju ke ruangan bawah lantai kamarnya David. Karena kondisi Ed yang masih lemah, terpaksa Lorraine sendirian yang harus masuk ke dalam sana. Tepat di bawah kamar David, Lorraine menemukan sebuah bungkusan aneh. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah totem penyihir atau semacam alat perdukunan. Dia pun segera memotretnya dan menunjukkan hal tersebut kepada Debbie. Sambil menjelaskan bahwa benda seperti ini biasanya digunakan oleh para pengikut setan dalam menjalankan ritual terkutuk. Dari situ Lorraine menyimpulkan bahwa David kemungkinan besar memang dikutuk oleh seseorang yang sengaja mencari tumbal untuk sang iblis. Di sana, Pastor Gordon menyarankan mereka untuk menemui seorang mantan pastor yang bernama Kastner. Dan kemungkinan Pastor Kastner tahu lebih banyak tentang benda-benda tersebut. Singkat cerita, setelah mereka bertemu dengan Pastor Kastner dan menunjukkan foto totem itu, ternyata si pastor langsung mengenali benda tersebut. Pastor Kastner mengatakan bahwa dia pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Lalu Lorraine pun bertanya, siapa sebenarnya orang yang bisa membuat kutukan semacam ini? Kemudian si pastor langsung mengajak Ed dan Lorraine turun ke basement rumahnya. Namun sejak awal Lorraine sudah merasakan firasat yang kurang enak. Dan benar saja, ternyata ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda goib yang sengaja dikumpulkan oleh si mantan pastor. Semua benda itu dulunya milik para penyembah setan atau orang-orang yang rela memberikan tumbal dan membuat kesepakatan dengan iblis agar bisa mendapatkan kekuatan gelap. Sementara itu di penjara, Arnie mendapat tugas untuk membersihkan salah satu ruangan. Tapi di sana dia kembali diganggu oleh sosok iblis yang sama seperti sebelumnya. Ternyata semua itu ulah dari sosok wanita misterius. Dialah yang selama ini sudah melakukan ritual gelap. Dan dia juga yang diam-diam sudah mengintai Arnie sejak awal. Di rumah, Ed mendapat telepon dari rekannya yang bernama Drew. Drew mengatakan ada seorang detektif di Danvers yang ingin berbicara dengan mereka.
karena dia juga menangani kasus yang berhubungan dengan totem serupa. Tanpa buang waktu, Ed dan Lorraine pun langsung berangkat ke Danvers yang ada di Massachusetts dan bertemu dengan detektif yang bernama Clay. Di sana, Clay menjelaskan bahwa 4 bulan lalu ada 2 remaja bernama Katie dan Jessica yang menghilang entah kemana. Lalu Katie ditemukan tewas dengan 22 cocolan pisau, sedangkan Jessica sampai sekarang masih dinyatakan menghilang. Dan pada saat mereka menggeledah rumah Katie, polisi menemukan sebuah totem yang sama persis seperti dengan yang ditunjukkan Ed dan Lorraine. Dari situ Ed menduga kemungkinan besar Jessica juga mengalami kerasukan. Lalu Lorraine pun meminta agar mereka saling bekerja sama. Lorraine akan mencoba mencari jejak Jessica, sementara detektif Clay menyerahkan berkas penyelidikan ke mereka agar bisa membantu mengungkap siapa sebenarnya pelaku di balik kutukan ini. Namun di sini detektif Clay nampak masih ragu dengan kemampuan Lorraine. Untuk mengujinya, Clay memberikan beberapa pisau dan menyuruh Lorraine menebak pisau mana yang digunakan untuk membunuh si Katie. Dan tanpa ragu, Lorraine langsung memilih pisau yang benar. Karena mulai percaya, Clay pun menepati janjinya. Lalu dia membawa Ed dan Lorraine ke lokasi di mana jasad Katie ditemukan. Begitu sampai di sana, Lorraine langsung merasakan energi gelap di sekitar tempat itu. Dan tiba-tiba dia dibawa ke dimensi yang lain. Di sana, Lorraine melihat Katie dan Jessica yang sedang berlari-lari sambil bermain. Lorraine terus mengikuti mereka. Begitu juga Ed dan Clay yang menyusul. Saat itu, Jessica memberikan gelang kepada Katie. Dan tidak lama kemudian, hal mengerikan pun terjadi. Seolah berada di tubuh Jessica, Lorraine melihat semua kejadian mengerikan tersebut. Ed berusaha menyadarkan Lorraine. Tapi dia tetap mengejar bayangan Jessica yang terus berlari. Sampai akhirnya Lorraine hampir terjatuh ke tepi jurang. Dan bukan hanya itu. Beruntung Ed berhasil menarik dan menyelamatkannya tepat waktu. Dalam keadaan panik, Lorraine berkata bahwa Jessica ada di bawah jurang itu. Dan ketika tim evakuasi diturunkan, ternyata benar. Jasad Jessica berada di bawah sana. Setelah kembali ke penginapan, tiba-tiba Debbie menelpon dengan panik. Dia mengatakan bahwa Arnie kembali diganggu iblis, dan sekarang iblis itu memaksa Arnie untuk bundir. Ed pun segera menyuruh Debbie menghubungi pendeta di penjara agar bisa melindungi Arnie. Namun tiba-tiba sambungan telepon mereka terputus. Sementara di dalam penjara, Arnie mulai membuat lingkaran di sekitarnya sambil melafalkan doa untuk menahan gangguan dari si iblis. Sementara itu, Ed dan Lorraine pergi diam-diam ke kamar mayat untuk mencari jasad Jessica yang baru saja ditemukan polisi. Begitu melihat tubuh Jessica, Lorraine langsung memegang tangannya. Dia melakukan itu karena ingin mencoba masuk ke dimensi yang lain, demi mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua kutukan ini. Di alam goib, dia menaiki sebuah tangga dan melihat altar yang dikelilingi 12 lilin hitam yang tersusun membentuk lingkaran. Ed yang melihat Lorraine mulai gelisah segera menyuruhnya untuk kembali. Namun Lorraine tidak bisa. Dia sadar kalau dirinya sekarang sudah masuk ke dalam tubuh seorang wanita penyihir, alias dukun yang menjadi dalang dari kutukan ini. Di sana dia melihat si dukun yang lagi melakukan ritual untuk menyantet si Arnie, agar Arnie menyelesaikan kutukan itu dengan cara bundir. Santet si dukun sempat membuat Arnie melukai tangannya sendiri. Beruntung Lorraine berhasil lepas dari tubuh si dukun. Tapi di saat bersamaan, dia juga sadar sesuatu, di mana kutukan itu juga mulai mengincar Ed. Lorraine pun berusaha kembali ke dunia nyata, tapi tetap tidak bisa. Dan tiba-tiba listrik di kamar mayat pun padam. Lorraine. Merasa situasi mulai nggak normal, ditambah lagi muncul anomali gendut. Ed pun dengan cepat bertindak dan langsung menarik tangan Lorraine untuk menyadarkannya. Setelah kejadian itu, Ed dan Lorraine segera kembali ke rumah.
Dan ternyata di sana sudah ada Debbie dan Drew yang menunggu. Syukurlah Arnie berhasil ditangani sehingga dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemudian mencoba mencari petunjuk lewat buku milik Pastor Kastner. Dari situ diketahui bahwa kutukan penyihir ini selalu punya pola untuk mencari tumbal, yaitu satu korban harus dibunuh dan satu lagi harus mati dengan cara bundir. Untuk memutus rantai kutukan itu, satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan altar tempat sihir itu dibuat. Masalahnya Lauren tidak tahu pasti di mana letak altar tersebut. Apalagi sebagian tulisan di buku itu berbahasa Latin, sehingga mereka tidak sepenuhnya paham. Satu-satunya yang Lauren ingat dari penglihatannya adalah tempat itu terasa sangat dingin, dan ada suara air menetes dari atas. Lauren juga mendengar ada suara kereta api samar-samar. Dari petunjuk itu, Ed menebak kalau altar si dukun kemungkinan berada di area bawah tanah. Mungkin terhubung dengan rumah David atau Jessica. Namun sebelum bisa mencari lebih jauh, tiba-tiba kondisi Ed yang masih lemah membuatnya terjatuh. Saat dia sadar, ternyata dia sudah berada di kamar. Begitu dia keluar, rumah terasa sepi dan tidak ada siapapun di sana. Ed juga melihat benda-benda di rumah sudah berserakan. Bahkan pintu di sana seperti sudah rusak karena dihantam oleh sesuatu. Lalu dia menemukan jimat pelindung milik Lauren yang terlepas di depan pintu. Tak lama kemudian, sosok dukun itu muncul di rumah mereka, beserta sosok gendut yang mereka temui di kamar mayat sebelumnya. Worry, Mr. Warren. You're so close. He who calls forth the water of the sea. Untung saja Drew segera menyadarkannya karena Ed hampir saja membunuh Lauren. Lauren menjelaskan jika semua ini ulah si dukun yang memanipulasi pikiran Ed. Tapi Ed yakin jika si dukun betina itu pasti sedang berada di rumah mereka. She was in our house. Di saat Ed sibuk mencari, Lauren pun menemukan sebuah mawar hitam yang kemungkinan dikirim si dukun saat mereka pergi semalam. Dan ketika Ed mengeceknya, ternyata di dalam potnya terselip sebuah totem yang sudah jelas bertujuan untuk mengutuk Ed. Mereka pun segera mencari cara agar bisa menghancurkan altar tersebut. Kemudian Debbie kembali ke penjara untuk memastikan kondisi Arnie yang saat itu sedang dijaga oleh Pastor Newman. Sementara itu, Ed dan Drew berusaha menelusuri jejak Jessica dan berkas wawancara Jessica dengan orang tuanya. Di sana mereka pun menemukan fakta yang penting, di mana sebelum menghilang, Jessica menemukan sebuah totem tersembunyi di dalam kotak yang ada di kampusnya. Lalu dia pun membawa totem itu pulang. Karena kampusnya berada di Fairfield, Ed langsung menebak kalau penyihir itu kemungkinan bersembunyi di sekitar sana. Apalagi lokasi itu berada sangat dekat dengan jalur kereta api. Persis seperti petunjuk yang Lauren rasakan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, daerah itu juga tidak jauh dari rumah si mantan pastor, alias Kastner. Di saat yang bersamaan, Lauren memang sedang menuju ke rumah Pastor Kastner untuk meminta bantuan menerjemahkan tulisan berbahasa Latin di dalam buku sihir. Namun begitu Lauren masuk, Kastner dengan cepat mengunci pintu rumahnya. Di rumah, Ed mulai merasakan firasat buruk, dan dia langsung menyusul Lauren dan meminta Drew menelpon polisi untuk segera menuju ke rumah Pastor Kastner. Sementara itu, di dalam rumah Kastner, Lauren akhirnya mengetahui apa arti dari tulisan di buku itu. Ternyata kutukan ini membutuhkan 3 korban agar ritualnya bisa sempurna. Kastner lalu bertanya, apakah ada orang lain selain David dan Arnie yang ikut menjadi target? Lauren pun menjawab ada, yaitu Ed, suaminya, karena totem itu sudah dikirim ke rumah mereka. Kastner kemudian mengajak Lauren turun ke ruang bawah tanah. Di sana dia menunjukkan foto anaknya yang bernama Isla. Saat itu Isla masih berusia 3 bulan di tahun 1932. Kastner bercerita kalau istrinya meninggal ketika melahirkan, dan pihak gereja pun tidak pernah tahu kalau dia sebenarnya sudah menikah. Dan memang setahu saya di Katolik seorang pastor dilarang untuk menikah. Sejak saat itulah Kastner membesarkan anaknya seorang diri secara diam-diam. Mereka tinggal hanya berdua saja di rumah itu. Setelah pensiun, Kastner masih terus meneliti tentang dunia okultisme atau studi yang melibatkan kekuatan supranatural dan realitas goib. Dia juga mengaku sebenarnya tidak pernah ingin anaknya terjerumus ke jalan yang sama.
Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Saat berusia 20 tahun, Isla malah semakin tertarik untuk mendalami dunia okultisme. Kastner pun sempat mengingatkan Lorraine untuk berhati-hati, karena obsesi orang tua bisa menurun kepada anaknya. Dan dengan penuh penyesalan, Kastner akhirnya mengakui kalau dukun yang selama ini mereka cari ternyata adalah si Isla, putrinya sendiri. Di ruang bawah tanah itu, Kastner menunjukkan sebuah jalur lain yang dulu sering dijelajahi Isla sejak kecil. Dia yakin di sanalah altar sesembahan Isla berada. Dan dengan wajah sedih, Kastner meminta Lorraine segera masuk ke jalur itu sebelum anaknya kembali. Dan setelah menutup ruangan menuju ke jalur rahasia, tiba-tiba Isla muncul dan memergoki ayahnya. Di sini Kastner merasa jika dia sudah gagal menjadi seorang ayah. Dan tanpa belas kasihan, Isla pun langsung mengeksekusi ayahnya sendiri. Di sisi lain, Lorraine juga mendapat penglihatan jika Isla sudah menghabisi ayahnya. Namun Lorraine tetap melanjutkan pencarian demi menghentikan kutukan ini. Singkat cerita, akhirnya Lorraine berhasil menemukan altar tersebut dan berusaha menghancurkannya. Namun altar itu ternyata sangat kuat dan tidak bisa dirusak begitu saja. Tepat saat itu Isla pun datang mendekatinya. Di sisi lain, Ed yang baru tiba mendengar teriakan Lorraine dari ruang bawah tanah. Dengan panik, dia pun berusaha keras menghancurkan pintu menuju ke ruangan bawah tanah agar bisa masuk menyelamatkan istrinya. Sementara itu, Lorraine berusaha keras bertahan dari serangan Isla. Meski kewalahan, tapi dia tetap berhasil memberi perlawanan. Tidak lama kemudian, Ed berhasil menjebol pintu dan masuk ke sana. Namun di tengah pencariannya, Ed tiba-tiba melihat sosok Lorraine mendekat. Tapi ternyata itu Isla, yang langsung meniupkan debu bercampur aroma jigong yang langsung membuat Ed kesulitan untuk melihat. Dengan cepat, Isla mulai menjalankan ritual terakhirnya untuk mengakhiri hidup Arnie. Tubuh Arnie pun mulai dikuasai oleh santet. Melihat itu, Pastor Newman segera melantunkan doa-doa untuk melawan santet tersebut. Dan Debbie berusaha menahan tubuh Arnie agar tidak melukai dirinya sendiri. Di sisi lain, Ed mulai tidak terkendali dan berusaha menyerang Lorraine. Ketika sudah terpojok, Lorraine pun hanya bisa mengajak Ed berbicara dan mengingat masa lalu indah mereka. Perkataan Lorraine pun berhasil membuat Ed tersadar. Dan dengan sekuat tenaga, Ed menghantamkan palu tersebut ke altar pesugihan, yang membuat altar tersebut langsung hancur. Bersamaan dengan itu, foto Arnie terjatuh, dan membuat Arnie juga tersadar dari pengaruh kutukan tersebut. Lalu tiba-tiba si Isla datang. Ed pun berkata kalau kutukan yang dia berikan pada Arnie sudah dipatahkan, dikarenakan Isla membuat perjanjian dengan iblis dan telah gagal memberikan tumbalnya. Maka gantinya adalah dirinya sendiri. Di mana si iblis langsung membunuh Isla dan membawa jiwanya ke neraka. Seperti biasa, suara wiu-wiu mulai terdengar, dan lagi-lagi polisi nggak ada manfaatnya datang ke sana. Di sisi lain, Ed membawa salah satu benda dari altar Isla untuk disimpan di ruangan koleksi mereka, sekaligus sebagai bukti dari kasus ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 24 November 1981, persidangan Arnie kembali dilanjutkan. Meski kutukan sudah terbukti nyata, namun hukum tetap berjalan. Akhirnya Arnie divonis bersalah atas pembunuhan Bruno, dan dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun Arnie dan Debbie diketahui telah menikah ketika Arnie masih menjalani hukumannya.
Hingga kini mereka berdua tetap bersama. Dan film pun selesai. Ending yang sangat kerasukan. Berbeda dengan 2 film Conjuring sebelumnya yang fokus pada rumah berhantu. Kali ini ceritanya kembali diangkat dari kisah nyata yang mengikuti kehidupan Arnie Cheyenne Johnson. Dia menjadi orang pertama di Amerika yang membela diri di pengadilan dengan alasan kerasukan iblis. Di akhir berkat cinta dan ikatan kuat antara Ed dan Lorraine, kutukan itu pun berhasil dipatahkan. Arnie selamat meski tetap dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan Isla justru harus menanggung akibatnya sendiri. Iblis yang dia sembah menagih janjinya dan menyeretnya ke dalam neraka. Apakah kalian juga penasaran dengan film The Conjuring yang selanjutnya? Makanya pantengin terus channel ini dan hidupin notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari film The Conjuring Last Rites. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.